Sobat Kuah dimanapun kalian berada, akhirnya kita berjumpa lagi dalam podcast YKU Bali, Sebarkan Kebaikan. Oke, buat sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, tentunya hari ini adalah materi-materi yang sangat luar biasa, informasi yang sangat luar biasa, apalagi kita mendatangkan salah satu narasumber kita yang waktu ini sempat hadir juga. Langsung saja ya. Hai dokter, apa kabar? Alhamdulillah ya. Semoga nggak bosan ya sama saya karena pasti ini tidak yang bosan. pertama kali ya. Betul. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kita. Ini wajib tahu nih teman-teman nih, karena pentingnya kitan untuk diri kita maupun semuanya itu berarti ya. Oke, langsung saja deh dokter, kita akan menanyakan pertanyaan pertama ini untuk dokter ya. Siap. Biar semuanya pada tahu. Pertama. Mungkin kalau kita lihat kitan itu apa sih dok? Ya, jadi nggak afdol ya kita bahas panjang lebar tentang kitan, tapi kitan itu sendiri artinya apa kita nggak tahu. Betul. Ya. Jadi kitan itu adalah suatu prosedur medis ya untuk memotong sebagian dari kulup. Jadi kulup itu adalah kulit paling ujung atau lipatan kulit yang menutupi dari kepala, maaf, penis ya seorang pria. Jadi lipatan ini tentunya akan mengganggu untuk membersihkan. Jadi selama proses pembersihan dari kelamin ya, kalau lipatannya mungkin terlalu menutup atau terlalu sempit misalnya, nah ini kan otomatis proses pembersihannya kan tidak bisa maksimal ya awalnya. Betul sekali. Jadi sebaiknya dihitan saja ya. Oke. Terus kalau menurut dokter nih, untuk tujuan kitan sendiri itu apa sih dok? Ya, tujuan yang tadi ya, supaya kita lebih mudah untuk membersihkan. Karena kan kondisi dari masing-masing kemaluan pria ini kan tentunya tidak sama. Berbeda-beda berarti dok? Iya, betul. Ada yang kulit kulupnya mungkin sedikit, ada yang kulit kulupnya relatif lebih panjang ya. Jadi variasi normal tiap orang itu sangat mungkin. Rambut aja misalnya, ada yang lurus, ada yang tipis, ada yang keriting, ya kan? Betul. Sama ujung kulit kulup pada pria itu juga bisa sangat bervariasi. Bahkan ada yang namanya fimosis ya, yaitu gangguan pada kulit kulupnya. Sehingga ini sangat-sangat penting untuk dihitan. Secara indikasi medis ya, karena banyak sekali ya, ada 3 alasan kenapa orang itu dihitan. Bisa karena faktor agama, karena kan agama tertentu mewajibkan ya untuk dihitan ya, atau alasan budaya, ada beberapa daerah tertentu yang wajib untuk dihitan, atau karena salah satunya karena indikasi medis. Contohnya tadi misalnya ada penyakit fimosis namanya. Fimosis ya? Ya, orangnya akan mengalami gangguan saat buang air kecil ya. Nah ini dengan dihitan, insya Allah nanti kedepannya buang air kecilnya lebih mudah. Ya, Oke. Tadi kita sudah ngomong masalah tujuan kita. Mungkin teman-teman semua sudah pada tahu ya tujuan kita ya. Terus sekarang dok, untuk usia berapakah yang boleh dihitan dok? Ya, kalau pada umumnya kan usia di kita rata-rata nih, kalau kita lihat saudara-saudara kita, ya adik-adik kita, tetangga-tetangga kita kan usia SD. Kisarannya misalnya 6-10 tahun ya. Kenapa? Memang karena usia-usia di saat 6-10 tahun ini dia belum balik ya. Kemudian dia memiliki pemahaman yang cukup baik ketika diedukasi oleh orang tuanya. Ya, adik harus dihitan karena kitan ini wajib bagi kita untuk alasan kebersihan atau apapun ya. Tapi sebetulnya usia di atas 28 hari pada bayi nih, ya itu sudah boleh dihitan. Jadi jangan kaget kalau sekarang usia bayi banyak yang sudah dihitan. Oh gitu. Ya, tapi sebenarnya memang sangat boleh ya, malah lebih baik ya, karena proses penyembuhannya biasanya akan lebih singkat. Lebih cepat gitu dok ya, daripada ya? Anak-anak yang masih apalagi remaja atau dewasa berkehidupan ya. Mungkin sudah awal kali ya. Semakin bertambahnya usia, resiko kitannya bertambah ya, kemudian kerumitannya pastinya ya itu juga bertambah, dan lamanya proses penyembuhan dengan bertambahnya waktu lebih lama sembuh juga. Oh gitu. Oke teman-teman tuh dengerin itu. Jadi makanya kalau sunat itu yang belum kita segera kita nih. Daripada tak susah sebelumnya ya. Oke dok. Mungkin tadi kita sudah ngebahas tentang beberapa yang boleh dihitan. Nah sekarang ini saya ingin tanyakan, ada nggak sih dok
yang larangan untuk orang yang Kebalikannya. Oh, Iya, kebalikannya. Iya, ada Betul. positif, ada Ada negatif, negatif, ada oke. utara, ada Ada selatan. Atau dia ada di hati kamu. Oh my god. Oke. Ya, Terus jadi gimana? memang ada ya yang nggak boleh dihitan ya. Apa Mm-mm. contohnya? Bayi memang boleh dihitan, tapi kalau usia bayinya kurang dari 24 jam, Mm-mm. brojol terus hitan, jangan ya. Jangan ya, Dek ya. Bahaya itu. Kasihan, baru oleh gitu ya. Tambah tambah keras ya. Sebenarnya ya jangan ya, sebaiknya di atas 28 hari, catat ya untuk momennya. Kemudian yang kedua ada penyakit namanya hipospadia. Hipospadia ini, nah ibaratnya ini ujung kemaluan pria ya. Kalau normalnya kan di tengah ya Mas Adi ya, Betul. ya, kawan. Nah kalau yang hipospadia itu dia di pinggir. Oh. Ini tidak boleh dilakukan prosedur hitan pada umumnya karena hanya boleh dihitan oleh spesialis dokter pastinya ya. Dokter kelamin berarti ya. Dokter spesialis urologi. Oh, ya. okay. Jadi khusus untuk gangguan masalah saluran kencing. Karena kan yang bermasalah salurannya. Harusnya di ujung, dia di pinggir, misalnya di pinggir, di tengah, nggak tepat di tengah ya. Nah, itu ujung dari kulupnya itu akan dipergunakan. Kalau normal kan dibuang, betul, ya, atau dikubur misalnya. Nah, pada proses dari hitan si anak yang mengalami hipospadia, ujung kulupnya digunakan untuk membuat saluran. Karena kan salurannya kurang. Harusnya di ujung, dia di bawah. Ya. Nah, ini kan kurang lagi di ujungnya sini. Nah, itu dibuatkan saluran supaya dia kembali normal. Karena kalau tidak dikoreksi, si saluran yang tidak normal tadi akan mempengaruhi nggak cuma buang air kecilnya saja, tapi kesuburannya nanti ketika dewasa kelak. Oke, ya, betul. Jadi betul ya. ujung kulupnya itu akan digunakan. Jadi nggak dibuang ya, Dok? Nggak boleh. Dan ada lagi nih orang-orang yang mengalami gangguan pembekuan darah. Ya, misalnya mungkin teman-teman di rumah pernah dengar hemofili ya, gangguan pembekuan darah. Nah, itu nggak boleh dihitan secara prosedur yang normal. Berarti harus semacam operasi gitu, Dok ya? Iya, dan harus mendapat pendampingan dari dokter spesialis, ya, spesialis anak, ya. Kemudian mungkin ada orang-orang tertentu yang mengalami gangguan kelainan kulit, ya. Nah, ini juga akan menghambat proses penyembuhan luka. Nah, ini tidak boleh dengan prosedur yang pada umumnya. Ya, harus ada pendampingan. Jadi kondisi khusus membutuhkan pendampingan yang lebih khusus pula. Oke, baik. Wih, jelas banget tuh teman-teman tuh. Dengerin pokoknya ya, jangan sampai di skip-skip lo ya. Oke, selanjutnya Dok, manfaat dari hitan itu apa saja sih, Dok? Ya, manfaat hitan yang pertama ya, supaya kita lebih mudah untuk membersihkan kondisi kemaluannya. Kemudian manfaat hitan itu banyak sekali. Salah satunya menurunkan resiko infeksi saluran kemih, ISK. Teman-teman mungkin udah familiar di rumah ya. Dan penyakit menular seksual juga bisa diturunkan resikonya kalau orang tersebut berhitan. Kemudian yang tadi ya, nggak cuma fimosis, kita kan sempat tadi membahas fimosis ya. Nah, fimosis ini kan akan mengganggu proses buang air kecil pada si penderitanya. Ada juga nih penyakit lain namanya balanitis, gangguan pada kepala penis seseorang ya. Nah, ada rasa gatal, perih pada ujung kemaluannya. Nah, resiko ini bisa diturunkan, dihindari dengan berhitan. Jadi manfaatnya banyak ya, Dok ya. Mengurangi kanker penis juga. Ya. Jadi meskipun tidak wajib dari agamanya misalnya, tetapi banyak juga orang yang berhitan. Tidak hanya yang muslim saja ya yang berhitan, tetapi secara luas ya, bahkan di seluruh dunia orang-orang mulai sadar tentang manfaat hitan dan aktif punya inisiatif untuk menghitankan putra-putranya. Sempat saya juga punya teman dokter ya, teman itu beragama nomis juga. Dia bilang, aku tanya, kenapa kamu sunat? Jawabannya cuma satu, untuk bersihin, Kak. Iya. Betul. Jadi harus bersihin gitu ya. Baik, Dok, mungkin selanjutnya untuk jenis hitan, Dok. Iya, jenis hitan. Hitan sebetulnya banyak ya. Makin teknologi makin berkembang, jenis hitan juga bertambah banyak ya.
Tetapi yang kita kerjakan untuk di praktek dokter Ukhuwah, ya, jadi kita memiliki praktek dokter Ukhuwah yang beralamatkan di Jalan Gunung Bromo Raya nomor 53. Praktek dokter ini adalah praktek dokter yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Ukhuwah Bali yang ditujukan untuk melayani kesehatan masyarakat secara umum, dan bahkan manfaatnya ada nilai plusnya praktek kita, Kak Adia. Apa nilai plusnya, Dok? Melayani pasien-pasien yang kurang mampu, kurang Betul, beruntung. apalagi Ya. untuk saudara-saudara kita yang yatim piatu jika ingin berobat, boleh datang aja langsung ke Jalan Gunung Bromo itu tadi ya. Ya, apalagi kita juga memiliki program ya selama liburan nanti, yaitu Kitan Ceria untuk ayo Kak Adi yang punya untuk program anak yatim dan duafa. Jadi buat teman-teman mungkin tetangganya atau saudaranya yang memang dia tidak mampu atau anak yatim, boleh daftarkan langsung saja ke kantor Lastu Bali yang ada di Jalan Gunung Bromo ya. Itu gratis tanpa dipungut biaya ya. Mungkin Dok jelaskan tadi Dok terkait kita lanjutkan ya. Jadi teknik kita ada banyak, tapi yang kita kerjakan di praktek kita ada 3, yang manual, elektrokauter atau yang orang sering bilang laser, dan yang terbaru fine filler, itu orang bilangnya lem. Lem, bukan lem apa-apa ya teman-teman ya. Bukan lem tembak loh. Lem aneh-aneh ya. Ya, jadi teknik lem ini memiliki kelebihan mukanya lebih cepat kering. Lebih cepat kering ya. Nah, dan kita menggunakan cairan khusus ya yang berfungsi untuk merekatkan kulit. Jadi tidak dibutuhkan jahitan benang lagi. Hanya ditempelkan hanya dulu ya. Kita teteskan cairan di luka hitamnya, kemudian kita rekatkan dan kulitnya sudah menyambung. Wow. Jadi kelebihannya dengan teknik ini, concealer ini, pagi hari ini dihitan, besok sudah boleh mandi. Beda nih sama yang pakai teknik laser atau manual yang dijahit dengan benang. 3 hari kan biasanya nggak boleh mandi. Betul. Ya, karena takutnya nanti lukanya infeksi kan. Nah, kalau dengan ini justru malah bisa segera mandi dan anak-anak pastinya lebih nyaman ya. Iya, lebih cepat ya, lebih aktif, jadi bisa bermain juga ya. Iya, bahkan kita punya satu kondisi, ada usia remaja waktu itu, Ananda sudah bersekolah di kelas 1 SMP, 3 hari sudah sekolah. Wow. Meskipun saya yang dakdikduk ya, saya takutnya lepas. Kan biasa ya, anak-anak cowok kan kalau udah ketemu temennya bercanda, kesenggol kan, takutnya menimbulkan cedera yang baru sementara lukanya belum sembuh. Nah, tapi ya alhamdulillah aman-aman saja. Alhamdulillah. Oke. Terus Dok, ini mungkin ada lagi persiapan kita yang harus kita lakukan tuh apa sih Dok? Ya, pastikan bapak-bapak ibu semua yang ingin menghitamkan putra-putranya, carilah informasi sebanyak-banyaknya. Ya, bisa dari media online atau ketemu langsung dengan dokter ya untuk berkonsultasi ya. Dan pastikan juga ya menyiapkan mental, nggak cuma mental anaknya. Kamu harus hitam ya, tapi orang tuanya nggak siap. Wow. Terkadang yang pingsan bukan anaknya, tapi orang tuanya, apalagi ibunya. Ya, kita bisa pahami ya sebagai orang tua punya ketakutan kalau anaknya sampai terjadi sesuatu yang nggak baik ya. Tapi pastikan, karena kalau misalkan mental orang tuanya tidak siap, secara psikis orang tuanya kecemasannya masih tinggi, anak-anak kan makin gelisah. Nah, semakin tidak kooperatif saat prosedur kita sedang dikerjakan ya. Nah, teman-teman ya, jadi jangan sungkan berkonsultasi kita di tempat kami gratis. Kalau kita tinggal 24 jam non-stop ya Kak. Nah, kemudian untuk khusus nih, karena kan yang kita nggak cuma yang belum balik saja ya, yang sudah balik, yang remaja bahkan dewasa kan juga ada nih yang dihitan. Pastikan sebelum datang ke tempat praktek, sebelum dihitan, rambut kemaluannya sudah dicukur terlebih dahulu. Ya tidak mengganggu dari proses hitam dan penyembuhan hitam itu sendiri. Nah, satu poin lagi, persiapan khusus yang dewasa. Yang dewasa apa dong? Mereka sudah melakukan kegiatan seksual secara aktif supaya tidak berhubungan intim 24 jam sebelum dihitan ya. Tuh dengerin tuh.
bagi untuk suami istri yang ingin dikitan, tolong usahakan Suaminya jangan aja ya. suaminya aja ya. Suaminya aja ya, betul, Iya, suaminya aja, suaminya jangan aja. lupa. Jadi suami jangan diajak dulu ya. Jangan diajak dulu, istrinya tahan-tahan dulu ya, puasa-puasa dulu dah pokoknya. Oke dok, tadi kita sudah menjelaskan tentang persiapan dok ya. Terus sekarang tentang prosedurnya itu. Iya, prosedurnya kan ada ya bagi orang-orang tertentu yang nggak familiar dengan khitan itu, aduh khitan tuh sebetulnya diapain ya? Mungkin sebagian teman-teman ada berpikir ke arah sana. Jadi prosedur khitan yang kita kerjakan itu pastinya kita bersihkan dulu proses antiseptiknya ya, supaya mencegah kemungkinan infeksi di khitannya. Nah, setelahnya kita akan melakukan prosedur anestesi atau pemberian obat bius. Ya, kalau kita sendiri melakukan 2 tahapan. Pertama kita memberikan salep, anestesi topikal istilah kerennya, dan kita lanjutkan dengan pemberian anestesi yang injeksi atau suntikan. Kenapa kita kasih salep dulu? Supaya jarum biusnya masuk, sensasi nyerinya tidak terlalu hebat. Jadi istilahnya ya kulitnya udah kebas dulu ya, sehingga jarumnya masuk tidak terlalu sakit. Tapi tetap injeksi itu diperlukan karena dia adalah bius yang utama ya. Nah, setelah kita berikan obat bius, sudah tidak merasakan rasa sakit lagi, barulah kita lepaskan jikalau ada perlengketan di kulitnya. Ya, nah banyak sekali orang-orang tua yang tidak paham dan tidak pernah membersihkan kemaluan kulup dari putra-putranya sedari bayi. Ya, jadi cuma dicebokin aja terus dikeringin. Nggak paham kalau sekali kulit kulup putranya itu harus dibuka, ditarik ke bawah berarti. Iya, ditarik ya ke bawah supaya si kepala dari kemaluannya atau ujung penisnya itu sampai terlihat. Ya, banyak sekali yang kita jumpai perlengketan. Ada yang 20%, 50%, bahkan ada yang 90%. Mungkin takut kali ya dok ya? Ibunya ya? Bisa jadi takut atau belum mungkin tahu kurang informasi. paham kalau memang itu harus dibersihkan. Jadi karena nggak pernah dibersihkan, muncullah kotoran dan sisa kulit mati di dalamnya, seperti butiran nasi ya, atau istilah kerennya smegma. Ya. Nah, kita lepasin dulu Mas Adi ya ke awalnya. Dan kemudian kita tandai dengan marker. Jadi kalau ada ungu-ungu ya, itu spidol medis, spidol prosedur bedah yang memang kita tujukan supaya pengambilan kulupnya presisi, ya, tidak kepanjangan, tidak kependekan juga, ya, jadi sesuai kebutuhan si anak, ya. Barulah kita potong, ya, ujung kulup yang tidak dibutuhkan. Nah, setelah dipotong ujung dan ujungnya kita satukan. Nah, dengan 2 tadi bisa dengan benang atau cairan khusus, ya. Iya, tergantung permintaan ya. Dua-duanya kita layani, ya. Oke. Selanjutnya dok, tadi kan sudah mengenai prosedur ya, teman-teman mungkin sudah tahu kan prosedur-prosedur apa saja yang harus dilakukan saat kita. Nah, sekarang resikonya nih dok. Ya, resikonya bengkak, merah, memar setelah dikitan itu sangat lazim terjadi ya. Kemudian demam, perdarahan. Kemudian ada juga yang mengalami infeksi jika perawatannya di rumah tidak baik. Berarti harus dikontrol sering ya dok ya. Nah, kalau kelebihannya kita di tempat kita biaya kontrol itu sudah tidak ada. Wow, sudah free berarti dok. Mantap. Ya. Oke, jadi harus kontrol selalu ya. Ya, jangan suka untuk kontrol. Ya, setelah dikitan supaya perawatannya baik ya. Jangan sampai nanti hitannya sudah bagus tapi perawatan di rumah tidak bagus sehingga hasilnya nanti tidak optimal. Oke, itu resikonya dok yang akan terjadi dok. Iya. Mungkin kalau kita bertanya lagi nih dok, terkait tentang pantangan dok. Pantangan makanan setelah dikitan itu apa sih dok? Nah, kalau pantangan makanan secara umum tidak ada. Misalnya adanya keawan, ada putra baru dikitan. Sebelum dikitan makan udang nggak alergi, makan telur tidak alergi, makan ikan-ikan tidak alergi, silahkan makan seperti makan biasanya saat sebelum dikitan. Tetapi kalau dari sebelum dikitan memang sudah bakat alergi terhadap zat makanan tertentu, ya sama aja, tetap nggak boleh dimakan ya. Jangan sampai banyak kejadian ya karena saking takutnya nih si orang tua,
oh jangan makan ikan, padahal anaknya nggak punya alergi ikan, nggak boleh dimakanin telur, nanti gatal. Betul. Itu mitos. Itu mitos dok. Iya. Oh alah. Justru bahkan pasien-pasien yang habis dioperasi nih di rumah sakit, termasuk juga pasien kita nih ya, harus diberikan protein yang cukup, karena protein itulah nanti cikal bakal penyambungan kulit, sehingga luka kitanya lebih cepat sembuh. Luar biasa. Oke dok, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dok ya. Boleh, banyak juga. Kan kita kan tadi sudah menjelaskan ada 3 metode yang dilakukan ya. Yang pertama ada gunting mungkin ya. Tadi yang manual, terus ada yang laser, terus ada lem atau penciler ya betul. Ya mungkin itu tantangannya tadi kan sudah dijelaskan, dokter juga menjelaskan mungkin terkait mereka boleh mandi atau tidak boleh mandi kan gitu ya. Mungkin yang mana dok kemungkinan besar yang boleh mandi ketika ketika selesai sunat nih dok dari 3 metode itu? Iya, yang tanpa benang atau dengan lem. Ya, sebetulnya teman-teman sejawat saya ada yang minimal 6 jam. Tapi kalau saya pribadi untuk tingkat keberhasilan yang lebih tinggi sebaiknya 24 jam. 24 Jadi jam. hari ini di kita baru besoknya mandi. Oh gitu. Ya, toh kan juga anak kan habis dikitan kan nggak lari-larian, nggak boleh ya. Tapi kita nggak boleh lari-lari, nggak boleh naik sepeda, main bola, ya diam dulu. Semua aktivitas dinonaktifkan dulu. Ya, tapi kalau cuma aktivitas ringan di dalam rumah, misalnya ke kamar mandi, ya jalan di dalam rumah itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu aktivitas outdoor ya. Ya, apalagi kan anak cowok biasanya cenderung aktif nih. Nah itu ya. Jadi kalau yang dua teknik pertama, yang manual dengan laser atau electrocauter itu minimal 3 hari ya. Minimal 3 hari nih teman-teman ya. Sedangkan yang supaya lukanya lebih cepat kering, lebih cepat sembuh. Dan yang dengan pensil atau lem itu minimal 24 jam. Besok sudah boleh mandi ya. Jadi tidak perlu salep-salep ya. Kalau yang dengan teknik lem itu tidak boleh diolesin salep. Kenapa? Karena kandungan dalam salep itu pasti ada minyaknya, meskipun persentasenya tidak banyak. Tapi bagaimanapun minyak itu nanti akan merusak lem itu sendiri. Ya, jadi dia akan memperlemah kekuatan dari concealernya, sehingga nggak boleh diolesin salep atau krim ya. Berbeda dengan teknik yang dengan benang ada jahitannya. Nah itu memang sebaiknya diberikan salep untuk mencegah infeksi, karena kan yang dikasih kan salep antibiotik ya. Sementara dengan yang teknik concealer atau lem tadi dia udah langsung rapet lukanya, jadi tidak ada celah, otomatis cuma tidak bisa masuk ke sana, sudah ada perekatnya. Jadi dia karena sudah tertutup ya, jadi tidak, insya Allah tidak ada kuman yang masuk. Dan boleh mandi tapi nggak boleh digosok ya, supaya tidak menimbulkan terlukaan atau gangguan pada lukanya. Berarti boleh sedikit gitu ya? Boleh, kalau mandi diguyur aja nggak masalah ya, ditangkap aja saat mengeringkan. Yang nggak boleh itu digosok dengan sabun ya, karena nanti kan bisa rusak lemnya. Karena kan masa penyembuhan pada anak-anak biasanya ya itu selama 7 hari ya. Jadi mandinya mandi biasa aja. Nggak perlu yang harus ekstra di kemaluan. Badannya boleh disabun, tapi di luka kitanya tidak boleh. Ya. Oke, luar biasa sekali. Thank you ya dokter ya sudah mau berbagi tentang ilmu kita nih ya. Alhamdulillah. Kalau belum puas dengan penjelasan kita pada momen hari ini, silahkan konsultasi langsung ya di tempat praktek kami. Ya, alamatnya di Jalan Gunung Bromo Raya nomor 53. Kami buka setiap Senin sampai Sabtu dan 2 shift praktek. Ada shift pagi yaitu jam 8 sampai jam 12 siang, atau shift sore jam 5 sore sampai jam 9 malam. Biasa. Thank you dokter ya. Terima kasih banyak nih sudah memberikan informasi-informasi yang akurat dan up to date nih ya, jelasnya terkait dengan kita. Amin. Terima kasih dok. Mudah-mudahan next time kita bisa berjumpa lagi dengan ya. topik yang berbeda. Dengan topik yang berbeda. Dan semoga kamu juga nggak bosan sama saya. Betul. Aku nggak pernah bosan dong, apalagi dokternya si cantik ini kayaknya mana kita nggak bakal namanya kita bosan. Oke, sahabat Ukhuwah dimanapun kalian berada, alhamdulillah tadi kita sudah sharing ya terkait tentang kitan. Dan buat teman-teman juga seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter, bahwasanya kita ada program ceria, program sunat ceria di bulan September. Jadi buat teman-teman yang punya saudara, yang punya teman, yang ingin anaknya disunat atau dikitan, tapi ada syaratnya, dia harus yatim ataupun duafa, kita akan bantu untuk menggratiskan kitannya.
Dan nanti kitanya pasti akan dijadwalkan oleh dokter kita yang tercantik ini ya. Oke, demikianlah podcast hari ini teman-temanku semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di follow, di subscribe semuanya. Sampai informasi-informasi yang sebelumnya pun teman-teman pasti harus lihat ya dok ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you dok.